Bunda, Tuhan, di sini saya mau mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dari Tuhan. Ini juga Yohanes 12 berikan ujian nanti supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru Tuhan. Ini juga orang tua yang kesehatan, kekuatan, dan perjalanan Tuhan. Hanya ini dalam namamu, Tuhan Yesus, ya, amin. Ambilan yang terambil pada hari ini terambil dari Amsal 12 ayat 1 sampai 5. Begini isinya. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci keteguran adalah dungu. Orang baik dikenakan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Rancangan orang benar adalah adil, tujuan orang fasik pemberdaya. Kitab Amsal adalah kitab paduan bagi hidup yang berhasil. Penulis ialah mengajukan segebiang mungkin mengenai pertentangan antara hasil-hasil dari mencari hikmat dan menghidupi suatu kehidupan yang bodoh. Kitab Amsal ini juga memberikan penegasan bahwa hidup yang penuh dengan hikmat mendatangkan kebahagiaan, umur panjang, dan kehormatan. Seperti tema ibadah pada saat ini, berakar dan bertumbuhlah kita ajak untuk tidak sekedar bertumbuh, tetapi harus punya dasar akar yang kuat dari dalam. Sama halnya ketika Yesus dalam pengajarannya tentang kerajaan Allah, ia turut membimbing, mendidik muridnya untuk menjadi pengikut yang tidak semata-mata melakukan pengajaran, melainkan menghayati akan maksud dan tujuan yang sebenarnya dalam melakukan perjalanan pelayanannya dengan cara berakar dan bertumbuh di dalam Allah. Kita belajar dari orang petani tua. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berkenalan dengan seorang petani tua. Dalam percakapan mereka, pemuda ini berkata, akhir-akhir di musim seni hujan selalu turun. Tentu ini hal yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Namun petani tua menjawab, tidak juga, sebab kalau cuaca terlalu menanjakkan tanaman, maka ini tanaman mungkin hanya kasih tumbuh akar yang di permukaan sah. Nah sebaliknya, kalau cuacanya kurang bersahabat di awal musim tanam, maka ini tanaman harus menumbuhkan akar yang kuat dan dalam sehingga tanaman tersebut bisa dapat air dan zat hara dari dalam tanah, sehingga sewaktu-waktu ada badai atau angin kering yang datang, tanaman itu lebih bertahan. Mama, Bapak, dan bersaudara semua, kehidupan kita bisa diberatkan sama seperti tanaman, atau pasti ada badai hidup, atau besar, sedang, kecil. Pasti selalu ada angin. Nah, suatu pertanyaan yang perlu kita tanyakan pada diri kita, apakah akar pertumbuhan kita sudah cukup dalam kepada Allah melalui doa dan pendalaman firman Tuhan? Ingatlah bahwa akar kehidupan Anda menentukan apakah kita tetap bertahan saat badai, tantangan melanda nanti, dan badai setiap orang itu berbeda. Lantas sekarang bagaimana kita berakar dan bertumbuh di dalam Allah? Pertama-tama harus kita mulai dari keluarga. 1. Peran orang tua sangat penting dalam hal mendidik atau memberi arahan penuh bagi anak-anaknya. Orang tua dapat diibaratkan seperti sepasang sepatu yang tidak pernah memiliki bentuk yang sama karena satu bagian menunjukkan kaki kiri dan satu bagiannya lagi menunjukkan kaki kanan. Meskipun demikian, sepasang sepatu tidak mungkin berfungsi jika sendiri-sendiri, melainkan mereka baru bermakna hanya ketika bersama-sama. Itu artinya bahwa mereka tidak terlepas suatu sama lain. Sama seperti halnya mendidik anak, orang tua mesti kompak
punya satu tujuan yang sama dan jelas. Ketika memberi nilai-nilai Kristiani seperti bersyukur, menghargai, menolong sesama, dan mengasihi dan berhikmat. 2. Gereja. Gereja pun memainkan peran yang penting dalam membangun, menumbuhkan serta memberi akar yang kuat dalam pembinaan kelompok ketergeliat berusia muda. Dengan cara mengikuti pembelajaran katekasi selama kurang lebih 1 tahun. Sebelum mereka menyatakan janji setia di hadapan Tuhan dan jemaat untuk mengaku percaya kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam persekutuan gereja Protestan di Indonesia. Nah, kira-kira dia selama mengikuti katekasa regular, materi apa yang paling disukai? Bapak, Mama, saudara semua yang diberkati Tuhan, ternyata keluarga gereja memainkan peran besar dalam hidup kita. Keluarga menjadi titik sentral yang lebih utama sebelum. Untuk itu, mari menjadi keluarga Allah yang mempunyai pertahanan atau akar yang kuat sebagai sehingga ketika badai datang, kantong sonde mudah goyang apalagi sampai jatuh. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, di sini kami sudah mendengarkan sebagian firman Tuhan, itu buat kehidupan sehari-hari Tuhan. Begitu juga Tuhan kedua orang tua, beri kesehatan, kekuatan, dan panjang umur Tuhan. Hanya ini doa Anakmu, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin.